Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widyagama Lumajang, Program Studi Manajemen, Semester 7 Kelas Manajemen B4. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Aspek Pasar dan Pemasaran untuk pemenuhan tugas studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Hesti Irnanta SAB MAB. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, selaku moderator ada saya sendiri, Debbie Junior Puspita Alawiyah, NIM 218123395. Untuk pemateri yang pertama, ada Evi Nurhidayah, NIM 218123261. Pemateri yang kedua, Vina Susanti, NIM 218123441. Pemateri yang ketiga, Muhammad Ilham Zainuri, NIM 218123346. Pemateri keempat, Nafisatul Khoriro, NIM 218123077. Pemateri yang kelima, Ragil Agung Saputra, NIM 218123315. Baiklah, kita mulai untuk pembacaan materi. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Jadi, di dalam suatu pasar terdapat transaksi jual beli produk, baik berupa barang maupun jasa. Pasar adalah tempat di mana adanya suatu permintaan dan penawaran untuk menentukan harga. Faktor utama yang menunjang terjadinya pasar yaitu orang dengan segala keinginannya, daya belinya, serta tingkah laku dalam pembeliannya. Pada kenyataannya, pasar dapat diartikan lebih luas, yaitu pembeli dan penjual tidak harus bertemu di suatu tempat untuk melakukan suatu transaksi, tetapi cukup dengan sarana elektronik dan media lain seperti telepon, fax, email, dan internet. Hal itu menunjukkan bahwa kegiatan pasar dapat terjadi di mana saja melalui berbagai sarana dan prasarana. Pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan melakukan pertukaran produk baik barang maupun jasa kepada para konsumen di pasar. Konsumen yang menginginkan dan membutuhkan produk adalah perorangan atau industri. Aspek pasar dan pemasaran sangat dibutuhkan agar proses jual beli tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dapat diketahui seberapa pentingnya aspek pasar dan pemasaran dalam suatu bisnis, di mana dalam suatu bisnis aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek yang paling utama. Aspek pasar digunakan untuk mengetahui seberapa besar permintaan yang ada sehingga bisnisnya berjalan dengan tepat. Banyaknya persaingan yang terjadi di pasar membuat studi aspek pemasaran dibutuhkan untuk mengurangi hal-hal yang sifatnya dapat merugikan perusahaan. Posisi pemasaran yang tepat akan membuat perusahaan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam aspek pasar dan pemasaran, baik untuk perusahaan yang berjalan maupun bagi perusahaan yang baru akan berdiri perlu dilakukan suatu tentang kelayakan terlebih dahulu. Intinya, aspek pasar dan pemasaran adalah untuk mengetahui
berapa pasar yang akan dimasuki, struktur pasar, peluang yang ada, prospek pasar di masa yang akan datang, serta bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan. Strategi yang tepat sangat dibutuhkan pada aspek pasar dan pemasaran. Penggunaan analis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Treaty merupakan strategi pemasaran yang tepat dalam suatu bisnis. Strategi pemasaran membutuhkan bisnis terjamin keuntungannya karena sudah tersusun dengan baik. Dalam melakukan pemasaran, aspek pasar adalah yang dituju karena kita harus mengetahui kondisi seperti apa pada produk yang dipasarkan, juga harus memiliki studi apakah produk tersebut untuk semua kalangan atau tidak, karena hal tersebut akan mempengaruhi besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang dan jasa sebagai berikut. 1. Harga barang dan jasa pengganti. 2. Pendapatan. 3. Selera. 4. Jumlah penduduk. 5. Faktor khusus atau akses. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa sebagai berikut. 1. Harga dari barang. Yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan barang, pengganti atau pelengkap. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, harga pasar, harga input, ongkos produksi. Kelima, tujuan perusahaan. Nomor 6, faktor khusus. Dalam kaitannya dengan aspek pemasaran, pasar dibagi atas 4 golongan, yaitu 1. Pasar konsumen merupakan pasar yang dibeli atau disewa oleh individu. Yang kedua, pasar industri merupakan pasar yang dibeli atau disewa oleh individu yang digunakan untuk produksi lain, dijual atau disewakan. Yang ketiga, pasar reseller merupakan pasar yang terdiri dari perorangan atau organisasi yang melakukan penjualan kembali dalam rangka mendapatkan keuntungan. Yang keempat, pasar pemerintah merupakan pasar yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah. Tujuan perusahaan dalam pemasaran. Yang pertama, untuk meningkatkan penjualan dan laba. Artinya, tujuan perusahaan adalah bagaimana caranya memperbesar omset penjualan suatu perusahaan dari waktu ke waktu guna mendapatkan keuntungan atau laba yang meningkat. Lalu untuk yang kedua, yaitu untuk menguasai pasar. Perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk menguasai pasar dengan cara memperbesar market share-nya di wilayah-wilayah tertentu. Lalu untuk yang ketiga, yaitu untuk mengurangi saingan dengan cara menciptakan produk sejenis dengan mutu yang sama, namun harga lebih rendah, merupakan suatu tujuan untuk mengurangi saingan dan antisipasi terhadap kemungkinan pesaing yang akan masuk. Lalu untuk yang keempat, yaitu untuk memenuhi permintaan pihak-pihak tertentu. Tujuan biasanya lebih diarahkan untuk memenuhi permintaan pihak-pihak tertentu dengan jumlah yang biasanya terbatas, misalnya permintaan pemerintah atau lembaga tertentu. Segmentasi pasar. Poin yang pertama yaitu komponen geografis. Ada bangsa, negara, provinsi, kabupaten, atau kota madya. Poin yang kedua yaitu komponen demografis, yaitu usia, tahap daur ulang, jenis kelamin, pendapatan kombinasi, dan beberapa variabel. Poin yang ketiga yaitu komponen psikografis. Ada kelas, sosial, gaya hidup, kepribadian. Poin yang keempat, komponen perilaku, kesempatan manfaat atau yang dicari status pengguna, status kesetiaan tahap, kesiapan pembeli, dan sikap. Hal-hal yang harus diperhatikan agar segmentasi pasar dapat berguna adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat diukur. Yang kedua, dapat terjangkau. Yang ketiga, besar. Dan yang keempat, dapat dilaksanakan. Sasaran pasar kegiatan menerapkan pasar sasaran adalah sebagai berikut. 1. Evaluasi segmen pasar. A. Ukuran dan pertumbuhan segmen. Ukuran dan pertumbuhan segmen, seperti data tentang penjualan terakhir, proyeksi laju pertumbuhan dan margin laba dari setiap segmen. B.
kemenarikan struktural segmen hal ini dilihat dari segi probabilitas, tetapi perlu diperhatikan ancaman dari barang pengganti. Adanya persaing kuat dan agresif membuat kurang menarik. Jadi sasaran dan sumber daya perusahaan harus mempertimbangkan sarana dan sumber dayanya dalam kaitan dengan segmen pasar. Posisi pasar. Untuk menentukan posisi pasar terdapat 3 langkah berikut. 1. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Jika perusahaan dapat menentukan posisinya sendiri sebagai yang memberikan nilai superior kepada sasaran terpilih, maka ia memperoleh keunggulan komparatif. 2. Memilih keunggulan kompetitif. Jika perusahaan tidak menemukan beberapa keunggulan kompetitif yang potensial, selanjutnya harus memilih satu keunggulan kompetitif sebagai dasar bagi kebijaksanaan penentuan posisinya. 3. Mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi perusahaan harus memutuskan untuk membangun posisi atas dasar mutu dan layanan yang lebih baik. Suatu perusahaan harus mewujudkan posisi itu. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi dan hasil presentasi dari kelompok kami. Aspek pasar dan pemasaran merupakan studi untuk mengetahui situasi serta kondisi pasar dan seberapa besarnya permintaan dengan jumlah produk yang akan diproduksi. Pada zaman sekarang, banyaknya persaingan pasar membuat studi kelayakan bisnis sangat dibutuhkan. Adanya studi kelayakan dan pertimbangan-pertimbangan yang terjadi akan membuat bisnis berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Aspek pasar dan pemasaran merupakan salah satu aspek terpenting dalam studi kelayakan bisnis. Jadi, hidup matinya suatu perusahaan ditentukan oleh aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran harus diteliti secara benar agar semua tujuan perusahaan tercapai, karena kalau tidak benar bisa saja kondisi perusahaan akan terancam. Jadi, bagi perusahaan baru maupun perusahaan yang sudah berjalan sejak lama, sangat perlu mempelajari studi kelayakan bisnis. Pada produk yang dipasarkan juga harus memiliki studi apakah produk tersebut untuk semua kalangan atau tidak, karena hal tersebut akan mempengaruhi besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.